Kalau kita punya lempengan besi dipanaskan, berarti kita mengalirkan energi kalor ke dalam besi itu. Pada suhu tertentu, maka ikatan molekul antar besi itu akan berpisah. Tapi saat besi itu didinginkan kembali, maka molekul-molekul itu kemudian akan menyatu kembali pada saat suhu sudah dingin kembali. Hal ini berlaku pada semua benda. Benda apa saja di semesta ini, kalau dipanaskan, dibakar, pasti akan berpisah ikatan antar molekulnya. Tetapi setelah didinginkan, maka ikatan molekulnya akan menyatu kembali. Ini adalah hukum alam. Dan hukum alam ini sebetulnya mengajarkan sebuah cara hidup yang sangat luar biasa. Ternyata panas selalu memisahkan, sedangkan dingin selalu menyatukan. Persaudaraan antar manusia akan bercerai-berai pada saat manusia mengizinkan dirinya panas. Ketika kebencian, kemarahan, rasa tidak suka, dendam, iri hati diizinkan membakar pikiran setiap manusia, maka dalam waktu yang bersamaan manusia yang mengizinkan terbakar dengan kemarahan, kebencian, maka akan bercerai-berai. Yang dibutuhkan di semesta sekarang ini adalah energi kesejukan, energi kelembutan, energi yang selalu menyatukan. Energi-energi yang selalu memisahkan sudah memberikan sebuah pengalaman kepada kita. Ternyata keterpisahan itu sangat tidak nyaman. Demikian juga proses penyatuan manusia dengan Tuhan. Ketika kita mengizinkan pikiran kita, jiwa kita terpanaskan oleh api hawa nafsu, maka menjadi amat sulit kita menyatukan diri dengan Tuhan. Tapi saat kita mengizinkan diri kita dihinggapi oleh kelembutan, pemahaman, kearifan, pengertian, kemampuan untuk bisa menerima perbedaan, kesejukan dan kelembutan itu akan memudahkan kita untuk menyatu dengan Tuhan. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari semesta yang menjadi topik kita hari ini. Sebelum saya lanjutkan pada kajian kita hari ini, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah hadiah dari seorang sahabat yang terkasih. Beliau menyampaikan sebuah cerita inspirasi yang sangat menyentuh. Cerita ini dari India. Terlepas cerita ini asli atau tidak asli, tetapi cerita ini telah mengubah pikiran kita dari kebiasaan menolak menjadi kebiasaan mengalir. Cerita ini tentang sebuah keluarga. Seorang ayah, seorang ibu, dan satu anak tunggal perempuan. Anak cantik berumur 8 tahun, namanya Sindu. Anak ini sangat takut kalau jam makan sudah tiba. Karena anak ini paling tidak suka diberikan makanan khas India. Nasi susu ayam namanya. Dan kalau ibunya sedang memasak makanan khas India, nasi susu ayam ini, anak ini sudah berurai air mata. Karena dia akan menghadapi sebuah penderitaan, harus memakan makanan yang sangat dia tidak suka. Tetapi ibu bapaknya memiliki patron kuno. Kalau anak itu tidak makan makanan khas India, ibu bapaknya berpikir anak ini akan sakit. Lalu patron itu terus dijejalkan pada anak itu, walaupun anak itu menderita pada saat harus menyantap makanan itu. Suatu hari ibunya memasak makanan khas India itu. Dan setelah selesai memasak, kemudian ibunya menyuruh suaminya untuk memberikan makanan itu satu mangkuk kepada anaknya.
Dan saat ayahnya membawa satu mangkuk makanan itu, anaknya sudah berorai air mata. Tapi karena ayahnya dipaksa oleh istrinya, ibu dari anak itu, harus memberikan santapan makan pada anak itu, lalu dengan berat hati, sang ayah pun menghampiri anak itu. Dan sebelum makanan itu disantap oleh anak, ayahnya harus berulang kali mengingatkan pada anak itu, demi ayah, demi ibu, ibumu sudah memasak susah payah, demi cinta kepadamu, wahai anakku, santaplah makanan ini, biar kamu sehat. Setelah berulang-ulang kali ayahnya berbicara seperti itu, lalu anaknya mulai mengalah. Tapi sebelum menyantap makanan itu, anaknya berpesan pada ayahnya, ayahku, hari ini aku tidak akan makan 1-2 sendok, tapi akan aku habiskan 1 mangkuk ini. Tapi syarat, ayah dan ibu harus berjanji padaku, kalau nanti aku sudah menyelesaikan seluruh penderitaanku, karena aku sudah berhasil menyantap makanan ini 1 mangkuk. Lalu ayahnya menyanggupi, baik anakku, permintaan apa yang harus aku penuhi untukmu? Berjanjilah dulu. Lalu berpegangan tanganlah anak itu dengan ayahnya. Kemudian anak ini berteriak, ibu juga ikut berjanji. Lalu tangan ibunya pun menyatu dengan tangan kanan anak itu. Janji ya, nanti kalau sudah selesai makanan ini disantap, ibu dan ayah jangan melanggar janji. Selesailah anak ini menyelesaikan sebuah penderitaan besar. Menyantap makanan 1 mangkuk sampai habis, sampai berurai air mata. Dan setelah itu kemudian anak ini berbicara dan menagih janji kepada ayah ibunya. Sekarang tinggal saya menagih janji pada ayah dan ibu. Apa yang kau minta, nak? Besok hari Minggu, izinkan aku, kata anak itu, untuk memotong rambutku sampai habis, untuk membotakkan kepalaku sampai habis. Anak perempuan cantik satu-satunya, rambutnya yang ikal dan indah, dan saat itu diputuskan untuk dipotong habis alias botak. Tentu saja ayah dan ibunya berteriak, permintaan yang gila. Bagaimana mungkin ayah dan ibu mengizinkan rambutmu yang indah itu dipotong habis? Apa tidak ada lagi, nak, permohonan yang lain? Lalu anak itu kemudian memberikan nasihat pada ayah ibunya. Bukankah ayah dan ibu selama ini mengajarkan pelajaran tentang moral kepadaku? Bukankah ayah dan ibu selama ini mengajarkan tentang bagaimana harus menepati janji? Dan orang yang tidak menepati janji adalah orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, bukan sekedar tidak menghargai orang lain. Mendengar nasihat dari anak itu, kemudian ayah ibunya luluh hatinya. Dan kemudian hari Minggu benar-benar pergi ke tukang potong rambut dan dihabiskan rambutnya sampai botak. Lalu besok hari Senin saat pergi ke sekolah, seperti biasa ayah dan ibunya mengantarkan anak kesayangan ke sekolah yang rambutnya sudah botak. Sesampai di sekolah, turun dari mobil, kemudian anak itu pamitan dan mengizinkan dan melambaikan tangannya. Kemudian berpisahlah dengan ayah dan ibunya. Dari kejauhan, ayah dan ibunya melihat anak itu berjalan dengan kepala botak masuk kelas. Tepat sebelum masuk kelas, ada mobil berhenti di depan itu. Dan ada seorang anak laki-laki turun dari mobil itu. Ternyata kepalanya botak juga. Lalu ayah ibunya berpikir, oh kayaknya di sekolah ini sedang tren rambut botak. Tapi kemudian anak laki itu memanggil Sindu. Sindu. Kemudian Sindu menoleh. Setelah Sindu menoleh, kemudian anak laki ini bernama Haris berteriak, tunggu Sindu. Dan kemudian 2 anak itu berjalan masuk ke dalam kelas. Dari mobil yang tadi ditumpangi oleh anak laki-laki itu, turunlah seorang perempuan. Ternyata ibunya Haris. Lalu ibunya Haris menghampiri ayah dan ibunya Sindu. Dan saat itu kemudian ibunya Haris menyatakan, berbahagialah ibu bapak.
punya anak seperti malaikat, punya anak berhati mulia, punya anak berhati penuh dengan cinta dan kasih. Ayah ibunya Sindu belum mengerti apa yang terjadi. Ternyata seminggu yang lalu Sindu itu datang ke rumahnya Haris. Karena Haris sudah 2 bulan tidak masuk sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara rambutnya botak. Bukan karena dibotakin, tapi karena Haris menderita leukemia dan harus dikemoterapi. Gara-gara dikemoterapi, rambutnya Haris ini botak. Lalu Haris menjadi malu untuk datang ke sekolah, takut diejek sama teman-temannya. Saat itu Sindu mengatakan, aku punya cara untuk mengatasi rasa malumu Haris. Sekolahlah temanku. Dan itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Sindu. Cinta yang sangat luar biasa. Seorang anak umur 8 tahun sudah memiliki hati yang mulia, berani untuk memahami perasaan orang lain, berani untuk bisa menerima kenyataan yang terjadi pada orang lain, dan berani untuk mengorbankan dirinya untuk bisa membebaskan penderitaan orang lain. Ini yang saya sebut kenapa cerita ini sangat menyentuh. Dan menurut saya, ini adalah iman. Karena iman itu selalu membuahkan pelayanan. Dan iman itu harusnya selalu membuahkan kedamaian. Dan kalau orang mengaku diri sebagai orang yang beriman, harusnya seperti itu sikapnya. Harusnya seperti itu cinta dan kasihnya. Bukan sekedar kepada manusia, bahkan kepada semesta pun dia punya rasa cinta dan kasih. Coba kita renungkan. Kita bisa hidup bertahun-tahun di alam semesta ini. Lantaran apa yang menyebab jaminan kita hidup? Bukankah kita dijamin satu oleh tanah yang kita injak? Yang kedua kita dijamin oleh udara yang kita hirup. Yang ketiga dijamin oleh air yang setiap saat kita gunakan. Dan yang keempat dijamin oleh api, sumber kehidupan. Dan sumbernya api adalah matahari. Makanya jangan heran kalau kita perhatikan, api itu kalau dinyalakan selalu lidahnya ke atas. Karena dia selalu ingat kepada asal muasal dirinya. Dan asal muasalnya api, sumber utama api adalah sang matahari. Coba perhatikan air. Air juga tahu. Dia berasal dari laut, menguap ke udara, kemudian menjadi uap. Dan setelah jatuh ya pada suhu dan tekanan tertentu, kemudian mengembun dan jatuh menjadi air hujan. Dan suatu saat dia akan kembali ke laut. Dan tidak ada air yang menuju tempat yang tinggi. Selalu saja air secara alami menuju ke tempat yang rendah. Karena apa? Itu sifat alamiahnya air, menuju ke tempat asalnya. Demikian juga udara. Demikian juga tanah. Mungkin sulit kita mengatakan tanah kembali ke tempat aslinya. Lihat saja diri kita. Bukankah tubuh kita ini terbangun dari unsur-unsur yang berasal dari tanah? Kalau kita belajar sistem periodik unsur, di alam semesta ini lebih ada 140 unsur kimiawi yang disebut dengan atom. Unsur pembentuk tubuh kita. Di alam semesta ada hidrogen, di sini ada hidrogen. Di alam semesta ada oksigen, di sini ada oksigen. Di alam semesta ada natrium, di sini ada natrium. Di alam semesta ada kalium, di sini ada kalium. Di alam semesta ada kalsium, di sini ada kalsium. Di alam semesta ada zinsum, di sini ada zinsum. Di alam semesta ada argentum, di sini ada argentum. Di alam semesta ada besi, ada ferum, di sini ada ferum. Di alam semesta ada timah, di sini ada timah. Unsur apa di semesta yang tiada dalam tubuh kita? Makanya tubuh kita ini adalah miniatur dari alam semesta. Percikan materi di alam semesta yang sangat besar, itu kemudian mewujud menjadi tubuh kita. Maka kita berani mengatakan bahwa sesungguhnya tubuh kita juga memiliki unsur-unsur yang dimiliki oleh alam semesta, terutama tanah. Jadi kalau tubuh ini berasal dari tanah, jangan heran kalau suatu saat ketika tubuh ini selesai digunakan oleh jiwa yang ada dalam tubuh, tubuh ini juga akan mengalir dan kembali kepada tanah.
Semua akan kembali pada tempatnya masing-masing. Maka sudah saatnya kita berterima kasih. Pertama, berterima kasih pada tanah. Mungkin aneh kalau saya berbicara seperti ini. Tanah kita pijak, tapi tanah juga memberikan buah-buahan, memberikan rumput untuk hewan. Hewan juga dikonsumsi oleh manusia. Ada rambutan, ada mangga, ada duren, ada buncis, ada kangkung, berbagai macam sayur-sayuran disumbangkan dan diberikan oleh tanah. Pernahkah kita berterima kasih pada tanah? Saya membaca bukunya Einstein tentang utang budi. Seorang ahli fisika yang sangat lembut bicara soal utang budi. Makanya setiap kali ada makanan di hadapan saya kadang-kadang termenung sebelum berdoa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah anugerahkan kepadaku. Saya tambahkan, jauhkan aku dari api neraka setelah memakan rezeki ini. Dan berikanlah keberkahan, kesehatan dan kekuatan pada tubuhku, agar energi yang sudah mengalir ke dalam tubuhku lewat makanan ini dapat digunakan olehku untuk mengantarkan jiwaku pulang kepadamu. Itu sering saya ungkapkan ketika saya makan. Tetapi sebelum membaca doa itu kadang-kadang suka termenung. Kalau kita lihat satu piring nasi, siapa yang menghadirkan satu piring nasi ke hadapan kita? Mungkin kalau kita pikirkan, siapa yang menanam padinya? Siapa yang menebar benih padinya? Siapa yang mengontrol air agar benih padi itu tumbuh? Siapa yang mengontrol air agar padi itu terus tumbuh sehingga saatnya panen bisa memberikan hasil panen kepada kita? Siapa yang memberikan pupuk? Dan siapa yang mengurus pupuk? Siapa yang menciptakan pupuk? Siapa yang bikin pabrik pupuk? Siapa yang bikin mesin hular untuk menggiling padi? Siapa yang mengangkat padi ke tempat giling padi? Dan siapa yang mengangkat beras ke pasar? Dan siapa yang mengangkat beras dari pasar ke rumah kita? Sampai akhirnya siapa yang menanak nasi sampai terjadi nasi di depan kita? Mungkin sombongnya kita, karena kita merasa punya uang. Dengan uang yang kita keluarkan, kita merasa kita memiliki satu piring nasi. Tapi berapa besar, berapa banyak orang yang terlibat untuk menghadirkan satu piring nasi saja di hadapan kita? Bukankah itu utang budi kebaikan? Makanya sering kalau kita sadar, kita jujur di situ. Tuhan, berapa ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan satu piring nasi di hadapanku? Berapa kebaikan yang harus aku kembalikan kepada mereka? Dan kita pun tidak tahu harus kepada siapa kita mengembalikan kebaikan itu. Yang bisa kita lakukan adalah berjanji pada diri sendiri. Tuhan, izinkan aku untuk mengembalikan kebaikan dari orang-orang yang telah memberikan kebaikan padaku. Dengan cara aku bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dalam hidupku. Kalau kita merenungi satu piring nasi saja, mungkin kita malu untuk menghabiskan satu piring nasi. Dan sesaat sebelum kenyang perut kita mungkin kita berhenti. Dan setelah berhenti kemudian kita berpikir, apa yang akan kita lakukan setelah satu piring nasi kita santap habis. Kebaikan apa yang akan kita lakukan? Cinta dan kasih apa yang mau kita berikan? Bisakah kita seperti Sindu yang menggunting seluruh rambutnya demi untuk memberikan motivasi kepada temannya yang umurnya baru 8 tahun, yang sedang menghadapi leukemia, yang habis rambutnya karena akibat kemoterapi. Inilah cinta kasih yang sangat luar biasa. Lalu sesungguhnya apa yang disebut dengan cinta? Apakah cinta itu menuntut? Apakah cinta itu menuntut kesempurnaan? Mohon maaf, kalau ada seorang pasangan suami istri saling menuntut kesempurnaan antar pasangannya, barangkali perlu merenungkan kembali. Jangan-jangan keinginan menuntut itu bukan berasal dari cinta. Karena cinta tidak pernah menuntut. Cinta itu 3 indikatornya. Yang pertama adalah memahami. Yang kedua, cinta itu adalah menerima. Dan yang ketiga adalah rela berkorban.
cinta tidak pernah menuntut kesempurnaan. Karena cinta adalah memahami, menerima, dan rela berkorban. Mohon maaf, terkadang mungkin kita sering menyaksikan atau mungkin diri kita sendiri. Kita sering melakukan proses perubahan pada diri kita cuman karena sekedar ingin dicintai. Lihat orang-orang yang sibuk merubah dirinya karena ingin dicintai orang lain. Lihat orang-orang yang selalu mengubah dirinya karena akibat orang lain. Mungkin lelah dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang terus-menerus menjadi dirinya sendiri. Maka tugas kita dalam hidup bukan melakukan perubahan atas nama orang lain. Harusnya melakukan perubahan atas nama diri kita sendiri. Untuk menjadi diri kita sendiri. Mungkin kita malu ya. Kalau kita melihat perilaku rusa di hutan. Rusa itu punya tanduk yang runcing. Panjang-panjang lagi tanduknya. Lalu di hutan juga ada harimau. Harimau itu punya taring 2. Dan taringnya harimau itu cuma 2. Dan taringnya harimau tidak sepanjang tanduknya rusa. Tapi apa yang terjadi? Tidak pernah ada rusa makan harimau. Selalu saja harimau makan rusa. Coba perhatikan ya. Kalau rusa itu habis dikejar oleh harimau, kemudian tidak tertangkap oleh harimau. Rusa itu asalnya sedang makan rumput asik, kemudian tiba-tiba ada harimau. Saat harimau datang, rusa lari. Begitu harimau tidak berhasil menangkapnya, rusa itu akan kembali ke tempat tadi dengan santainya dia makan rumput. Sesaat rusa bisa melupakan masa lalunya. Padahal dia hampir saja terjebak dalam kematian, dikejar oleh harimau. Manusia kadang-kadang susah ya untuk lari dari masa lalu. Bahkan sering hidup di masa lalu. Bahkan hari ini hidup seakan-akan dia hidup di masa lalu. Sulit ya melepaskan cengkraman dari masa lalu. Kembali pada rusa yang tadi. Mungkin saja ya, kalau ditanya rusa ini kita nasihatin, rusa, kamu ini kok baik banget. Kan tandukmu itu lebih panjang dari taring harimau. Kenapa tidak saat harimau itu kemudian mengejar kalian, kok kalian lari? Bukan kalian diam saja dan lawan itu harimau. Karena tandukmu lebih kuat daripada taringnya harimau. Ini berpikir fisik ya. Tidak pernah ada rusa dikejar harimau diam dan kemudian bertarung dengan harimau. Tidak pernah ada. Kita tidak pernah menyaksikan kejadian yang seperti itu. Yang terjadi setiap rusa dikejar oleh harimau, pasti dia lari. Kesimpulannya apa? Kayaknya rusa ini tahu diri. Tahu diri. Dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri saja. Kemudian tidak ingin mengubah menjadi harimau. Harimau jahat, rusa lari. Ada yang jahat malah lari. Biasanya kalau kita ada yang jahat kan kita juga jahat. Biasanya kita melawan jahat dengan kejahatan. Kan kita juga jadi jahat. Kayaknya pelajaran dari rusa ini luar biasa. Pelajaran mengalah. Walaupun akhirnya harus tertangkap oleh harimau, mungkin rusa akan mengatakan pada dirinya, aku diciptakan Tuhan memang untuk menjadi makanan harimau. Hukum alamnya seperti itu. Mungkin dia mengerti bahasa Tuhan. Dan cara dia menyembahkan diri kepada Tuhan, sembahyang dia kepada Tuhan, ya dengan cara mengorbankan dirinya untuk dimakan ya binatang-binatang pemakan daging. Mungkin juga termasuk manusia. Dan kalau ini cerita ini dilanjutkan jadi panjang. Tapi intinya sebetulnya adalah ya menjadi diri sendiri itu ternyata penting. Kita jangan terus-menerus melakukan sebuah perubahan pada diri kita karena ingin dicintai oleh orang lain. Cintai saja diri kita sendiri. Maka perubahan pada diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan perubahan itu akan permanen. Dan kita tidak akan lelah karena kita sedang menjadi diri kita sendiri.